Baik, sebelumnya nama saya Ngadi Budaya, nama budaya. Sebelum presentasi kita mulai, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bu Nidita Carini dan rekan-rekan semuanya atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami yaitu kelompok 5 untuk memaparkan dan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Penerapan Meditasi Buddhis di Era Modern ini dalam bidang pendidikan. Nah, di sini kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Reza Arya Pradana, kemudian rekan saya, Ibu Yeli Selviana, dan Bapak Nasib. Untuk menyingkat waktu presentasi langsung saja. Yang pertama, meditasi dalam tradisi Buddhis berawal dari kata bawana yang berarti pembudayaan atau pengembangan mental seseorang seperti itu. Dalam dunia pendidikan, khususnya agama Buddha, meditasi sangat perlu dipelajari dan dilatih supaya kita dapat lebih sadar dan fokus terhadap apa yang sedang kita lakukan. Nah, di era modernisasi ini, pelatihan meditasi sangatlah penting dan juga perlu dilakukan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya berlatih meditasi. Nah, jadi meditasi ini adalah upaya untuk membangkitkan rasa atau meningkatkan rasa fokus dan sadar tentang apa yang kita lakukan. Seperti itu. Kemudian pendidikan. Nah, pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia secara intelektual dan pola pikir. Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik seperti itu. Kemudian pendidikan adalah suatu usaha dalam menolong anak untuk melakukan tugas-tugas hidupnya agar mandiri dan juga bertanggung jawab secara sosial seperti itu. Kemudian pendidikan adalah bimbingan jasmani dan rohani untuk membentuk kepribadian, utama membimbing keterampilan jasmani dan rohani sebagai perilaku nyata yang bermanfaat pada kehidupan siswa di masyarakat seperti itu. Dan yang terakhir yaitu pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi dapat kita pahami bahwa pendidikan itu adalah upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk ke arah yang lebih baik atau upaya pembebasan manusia dari kebodohan untuk mampu lebih sukses. Dan pendidikan itu juga merupakan sebuah jalan atau usaha untuk membangun pola pikir yang baik untuk menjawab permasalahan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu meditasi. Nah, di sini meditasi merupakan pemusatan pikiran. Baik, untuk selanjutnya yaitu meditasi. Meditasi merupakan pemusatan pikiran terhadap suatu objek. Dalam kata lain, meditasi merupakan perhatian terhadap apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, begitu pemahaman saya. Nah, jadi meditasi merupakan upaya untuk kita dapat lebih sadar dan peka terhadap pikiran dan tindakan yang kita lakukan. Di dalam agama Buddha memang tak asing dengan meditasi karena sering diajarkan bagaimana kita mempraktikkan meditasi di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, tak hanya ketika kita melakukan puja bakti seperti itu. Nah, meditasi mengarah pada meninggalkan ketidaktahuan. Ketika ketenangan berkembang, maka pikiran akan berkembang. Ketika pikirannya berkembang, maka nafsu ditinggalkan. Ketika pandangan terang berkembang, maka kebijaksanaan berkembang. Ketika kebijaksanaan berkembang, maka ketidaktahuan ditinggalkan. Anguttara volume 1 halaman 61 seperti itu. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh Ibu Yeli Selviana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Pak Reza. Untuk berikutnya kita akan membahas mengenai manfaat meditasi Buddhis dalam pendidikan. Dalam dunia yang berputar dengan cepat seperti sekarang ini, manusia dituntut untuk bisa melakukan banyak hal dalam waktu yang singkat.
Karena telah menjadi kebiasaan, manusia cenderung untuk melakukan berbagai hal tanpa disadari lagi. Pikiran sering meloncat-loncat sehingga kita kurang fokus dan sulit untuk berkonsentrasi. Hampir 50% waktu kita sedang terjaga, pikiran kita selalu mengembara. Kita tidak 100% berkonsentrasi pada apa yang kita kerjakan dalam setiap peristiwa. Hal ini juga terjadi di dunia pendidikan, baik guru maupun siswa terkadang mengalami kesulitan untuk bisa fokus dan berkonsentrasi, sehingga akan mempengaruhi proses belajar dan mengajar. Banyak penelitian yang membuktikan manfaat positif dari meditasi bagi dunia pendidikan, baik bagi tenaga pendidik maupun bagi siswa. Bagi tenaga pendidik atau guru, di mana dikatakan profesi guru ini memiliki banyak tekanan, sehingga menyebabkan guru rentan terhadap burnout syndrome, yaitu kondisi stres akut akibat tekanan pekerjaan. Melalui praktik mindful teaching, kondisi ini dapat dihindari, dan guru dapat meningkatkan profesionalisme serta menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Sedangkan bagi siswa, praktik meditasi membawa berbagai manfaat, terutama terhadap hasil pembelajaran dan juga peningkatan perilaku yang positif. Meditasi mindfulness dalam bidang pendidikan dari sisi kognitif dan kemampuan belajar siswa memiliki manfaat terhadap peningkatan perhatian, kontrol diri, pemecahan konflik, kreativitas, hasil pembelajaran sekolah, dan juga hasil pembelajaran implisit. Praktik meditasi, terutama meditasi mindfulness, bisa meningkatkan perhatian dan juga kontrol diri, sehingga mempunyai efek positif terhadap hasil pembelajaran. Perhatian berperan sangat penting di dalam proses penyimpanan dan pencarian memori, sedangkan kontrol diri sangat penting untuk mengarahkan lingkungan seseorang setiap harinya. Misalnya, siswa harus mampu untuk mengalihkan perhatiannya dari satu topik ke topik lainnya, atau menilai kinerja pembelajarannya, apakah telah sesuai dengan tujuan pembelajaran, mampu menghadapi perubahan kebijakan, dan sebagainya. Semua hal ini membutuhkan kontrol kesadaran yang bisa didapatkan melalui praktik meditasi. Dengan begitu banyaknya manfaat meditasi, maka sudah selayaknya praktik meditasi mulai dipertimbangkan sebagai salah satu solusi bagi berbagai permasalahan dalam dunia pendidikan. Sedangkan implementasi atau penerapan meditasi Buddhis di dunia pendidikan dapat dilakukan melalui mindful teaching dan teaching mindfulness. Mindful teaching adalah mengajar dengan kesadaran penuh supaya guru dapat mengajar muridnya secara pribadi dan profesional dan menghasilkan murid yang berjaya dalam aspek akademis, emosional, dan juga sosial. Sedangkan teaching mindfulness adalah mengajar tentang kesadaran penuh kepada murid-murid supaya mereka dapat menggunakan keterampilan praktikal, simpel, dan memiliki perhatian. Siswa akan bisa memperkuat perhatian dan konsentrasi, juga bisa mendukung kesiapan siswa untuk belajar, meningkatkan refleksi dan ketenangan diri, meningkatkan partisipasi kelas dan kinerja akademis, dan juga merupakan sarana untuk menurunkan stres dan kecemasan. Salah satu penerapan praktik meditasi dalam dunia pendidikan dapat dilihat di India, di mana meditasi mulai dimasukkan ke dalam sistem pendidikan. Pemerintah India telah menambahkan pelajaran kebahagiaan atau lessons in happiness ke dalam kurikulum sekolah dengan harapan bisa merubah hasil pendidikan bagi para siswa melalui praktik meditasi dan yoga. Tujuan dari kurikulum kebahagiaan ini adalah supaya pendidikan bisa mengembangkan manusia yang lebih baik lagi secara moral dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga tidak saja tercapai pemerataan kesejahteraan secara ekonomi, tetapi juga merupakan sebuah perjuangan untuk mewujudkan pemerataan kebahagiaan. Guru yang melakukan meditasi dilaporkan memiliki kemajuan dalam melakukan pekerjaannya dan berhasil menciptakan serta mengelola suasana pembelajaran kelas yang mendukung secara emosional. Sedangkan untuk siswa, penelitian juga menunjukkan adanya peningkatan kemampuan kognitif, kemampuan sosial, pengendalian emosi, dan juga peningkatan secara keseluruhan yang memberikan efek positif dalam jangka panjang.
Selain itu, dengan penerapan meditasi juga terjadi peningkatan empati, kasih sayang, pengendalian emosi, dan sebagainya. Jadi banyak orang tua yang memberikan respon positif dengan melaporkan perbaikan sikap anak dalam menghadapi masalah, adanya perbaikan perilaku, pengurangan keagresifan, dan juga penurunan waktu menonton televisi. Jadi dapat disimpulkan bahwa peningkatan perhatian dan pengendalian emosi yang lebih baik melalui penerapan meditasi memberikan efek yang menguntungkan dalam bidang pendidikan dengan menghasilkan perubahan pada perilaku siswa dan juga performa akademik siswa. Baiklah, untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Pak Nasib. Kepada Pak Nasib, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Bu Yeli atas kesempatan untuk melanjutkan pemaparan makalah kita. Saya akan menyampaikan tentang permasalahan penerapan meditasi Buddhis dalam pendidikan. Perkembangan suatu bangsa sangat ditentukan oleh pengaturan sistem pendidikan, di mana pengaturan itu adalah dalam jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah. Dengan sasaran utamanya adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Banyak persoalan yang muncul di dunia pendidikan, sehingga diperlukan alternatif lain untuk mengatasinya. Salah satunya adalah meditasi. Peningkatan sumber daya manusia akan tercapai bila kita mampu mengendalikan pikiran dan bisa terfokus atau berkonsentrasi dalam proses belajar. Kemudian bisa tenang dan penuh pengendalian diri bila menghadapi suatu persoalan, baik yang muncul dari dalam diri kita atau dari lingkungan pendidikan itu sendiri. Salah satu permasalahan dalam penerapan meditasi Buddhis dalam pendidikan adalah meditasi tidak diajarkan sebagai mata pelajaran khusus, sehingga peran pendidikan agama Buddha harus dikembangkan secara maksimal, baik saat tatap muka maupun melalui pelajaran tambahan. Dalam bidang pendidikan, meditasi sangat perlu diterapkan, baik secara teori maupun praktek, dan bila memungkinkan, menjadi pelajaran tersendiri atau minimal secara praktek dalam pelajaran tatap muka sebelum dan sesudah pelajaran. Dari uraian yang kami sampaikan, dari uraian kelompok kami, dari awal hingga akhir, dapat kami simpulkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, meditasi dan pendidikan saling berkaitan erat dan saling mendukung. Pendidikan tanpa meditasi tidak akan maksimal dalam kegiatan pembelajaran. Dan ketika meditasi tanpa pendidikan, maka pemahaman siswa akan kurang. Dalam penerapan, meditasi perlu diajarkan, baik secara teori atau praktek, dan bila memungkinkan menjadi pelajaran tersendiri atau minimal secara praktek dalam pelajaran tatap muka sebelum dan sesudah pelajaran. Perlu menjadi catatan juga bahwa hasil meditasi juga dipengaruhi oleh lamanya latihan, usia, lama efek meditasi yang dihasilkan, dan adanya generalisasi mata pelajaran di sekolah. Saya rasa itu pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan kiranya kurang lebih dapat kita sempurnakan dalam diskusi selanjutnya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.